Oke guys, balik lagi ke channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi tau lah nama channelnya Vince and Gadget. Ini sekarang gue ngerekam di kaca karena gue pengen pembawaannya secara vlog-vlog gitu nih. Jadi ini adalah PC gue yang tadi di rekaman awal ya lagi gue shutdown. Sekarang posisinya udah mati. Gue agak ada rencana untuk mengupgrade atau mentokin PC gue untuk bertahan sampai 2030. Sekarang ini ada Cooler Master dan sekarang udah lihat kisah PC-nya udah gue buka. Ada Fractal North. FYI juga penting untuk kalian tahu, kalau yang suka rakit PC dengan grounding rumah yang kurang baik, saran gue pakai aja sendal deh, karena kita akan banyak bersentuhan dengan hal yang berhubungan dengan listrik, akan banyak kesetrumnya. Sepengalaman gue kalau pakai sendal atau alias kaki juga nggak napak ke tanah, itu nggak akan kesetrum. Jadi di penampakan di dalam Cooler Master gue ya, agak lumayan sumpek sih menurut gue dengan single tower dual fan. Udah gitu ini GPU-nya, sebenarnya GPU-nya masih GPU yang termasuk ukuran normal ya, 22 cm. Dan ini power supply-nya gue kurang tahu, ternyata ukurannya lumayan besar. Jadi space-nya cuma ada sekecil ini untuk airflow, yang sebetulnya kalau menurut gue tidak terlalu bermasalah selama gue pakai. Tapi gue agak risih dengan kondisinya kalau misalkan berjam-jam, karena gue sendiri kalau buat pakai PC itu standby selama 12-14 jam. Yang gue takutkan adalah ya airflow-nya kurang baik karena terlalu banyak kabel-kabel seperti ini. Dan ya sebetulnya alasan juga sih, gara-gara gue beli GPU warna putih ini nih, bener-bener gara-gara gue beli GPU warna putih dan gold ini, gue jadi kepancing buat ngerakit si Fractal North ini. Ya, jadi gitu aja, kita mulai bongkar-bongkar yang perlu-perlunya dulu aja deh. Oke, ini jadi udah kebongkar semua. Jadi yang akan gue pakai dari PC lama gue itu GPU yang baru gue pasang, sebenarnya RAM, power supply, sama ada SSD di dalam yang akan gue ambil nanti. Sisanya ya nanti akan gue pretelin, dan mungkin kalau casing nggak akan gue jual sih, tapi mungkin sisa-sisanya akan gue jual. CPU sekarang ada 3700X, itu akan dipasang ke PC lama gue yang sekarang masih di Ryzen 2600, dan nanti yang baru gue akan pakai Ryzen 5700X. Dan ini adalah parts-parts yang akan segera dipasang ke dalam PC baru gua. Ya, akhirnya semuanya bisa gua pajangnya di meja ini setelah nabung beberapa lama. Dan casingnya ini sudah siap di meja, sebetulnya ngepas banget ya. Jadi langsung kita mulai saja.
Dan ini adalah hasil akhirnya, sudah jadinya seperti ini. Ada perubahan sedikit, jadi di bagian kabelnya itu gua tidak jadi pasang karena ketabrak-sebrak sana sini. Daripada gua ribet pasangnya, ya udah begini aja, kabelnya tetap hitam aja. Cuman hasilnya masih tetap sesuai ekspektasi gua. Cita-cita untuk memasang 4 slot RAM akhirnya kesampaian juga, dan warnanya clean banget walaupun agak sedikit belang. Nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak ya, itu ada yang lebih merah, ada yang lebih hitam. Terus ini juga I/O nya buat liquid coolingnya, gue juga sesuai yang gue mau, Cooler Master dan garis-garis, satu garis desain dengan si MSI Pro ini. Betul, sorry nih agak kesulitan gue untuk merekam secara detail karena ini posisinya itu ada di samping banget meja gue, dan kalau buat nyetingnya itu harus berat lah, udah ketancap sana sini. Gue mau geser, ada monitor sebesar ini yang sudah gue pakein bracket dan sudah gue double tap juga, jadi udah lengket banget, susah banget buat ngegerakinnya lagi. Kalau gue mau majuin si PC-nya ini, kabelnya semua akan kecabut karena sudah sepadat itu. Untuk banget juga ini si Fractal Note belakangnya itu banyak banget rongganya, dan kebetulan gue juga pakai pasang lampu di belakang, jadi lampunya itu masuk dan lightingnya jadi kalem-kalem aja, dan ditambah ini dapat lighting 2 dari si AIO. Jadi kalau dilihat itu nggak terlalu norak-norak banget, lightingnya masih cukup-cukup aja. Ditambah dengan setupnya yang banyak gue campur dengan warna hitam, dia nggak akan terlalu banyak bouncing warnanya ya. Jadi cuman akan ada bouncing dari si GPU-nya aja. Tuh ada lampu jadi terang. Tapi kalau bagian lainnya itu semua akan tetap terlihat gelap, menyatu dengan si frame bagian dalam dari si Fractal Note ini. Terus untuk di bagian depannya juga gue suka tetap di bagian kayu-kayunya ini tetap terlihat gelap ya, karena kipasnya gue nggak rubah sama sekali, tetap bawaan dari Fractal Note yang warnanya hitam. Sebenarnya kadang bisa lihat kipas itu ada dua ya, ukuran 140 di bagian sini dan di bagian sini. Tapi sebenarnya kalau pada pengen modif bisa banget itu jadi 120, jadi atas bawah tengah. Tapi menurut gue kurang bermanfaat sih, karena anginnya itu cuman akan yang bagian bawah hanya akan niup bagian power supply, yang sedangkan bagian power supply-nya itu sudah ngambil dari bagian bawah. Jadi menurut gue yang bawaannya 142 sebesar ini sudah cukup untuk memberikan udara di bagian CPU dan di bagian GPU. Dan ini adalah bagian dari gue ngerubah ITX ya. Jadi yang gue pakai itu cuman si SSD, power supply dan GPU-nya aja. Yang untung banget setelah gue rubah semuanya, itu semua masih aman banget. Gue tinggal langsung nyalain. Ya ada beberapa update driver tapi tidak mengganggu. Gue harus install ulang dan lain-lainnya itu enggak. Semuanya sudah langsung bisa dipakai. Lalu pertanyaan yang $1 billion questions-nya, dengan gue nge-upgrade ini, apakah gue mendapatkan upgrade kualitas pekerjaan gue? Jawabannya sebetulnya tidak. Yang perubahannya itu cuma di bagian si internetnya aja. Wifi-nya jadi Wi-Fi 6, yang sebetulnya gue juga punya kabelan sih sekarang ketancap di CPU ini. Ya Bluetooth-nya aja sih dari 4, jadi 5,3 ya, 5.3 kalau nggak salah. Dan kalau CPU yang gue pakai sebetulnya dari 3700X jadi 5700X. Gue belum menemukan perbedaannya di skenario gue, tapi gue coba undervolt dan itu lumayan banget efeknya ke performance yang gue pakai untuk nyalain PC dan lain-lain. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya juga, RAM sebetulnya gue masih cukup banget di 32GB. Ini untuk 4 slot hanya lebih ke cita-cita gue aja, jadi 64GB. Dan sekarang untuk pemakaian harian gue masih idle di 16GB. Sempat nyentuh 24GB tapi itu masih aman banget di bawah 32GB. Mungkin untuk tentang perakitan gitu dulu, tapi untuk detail settingan selama gue merakit dan lain-lainnya, yang penting di bagian video inilah lebih fokus ke perakitannya. Thank you udah menonton selama proses perakitan gue ini. Nama gue Vincent, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.